Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi nih di paparan sejarah kita. Pernah kepikiran nggak sih ada skenario asli ala Daud ngelawan Goliat di Nusantara kita sendiri? Nah hari ini kita bakal ngebedah kecerdasan strategis yang gila banget dari Kesultanan Palembang Darussalam, tepatnya di bawah pimpinan Sultan Mahmud Badarudin II. Peristiwa epik ini dikenal sebagai Operasi Musi Membara yang terjadi antara tahun 1819 sampai 1821. Kita nggak cuma bakal ngebacain fakta aja nih, tapi kita bakal benar-benar ngebedah anatomi dari sebuah mahakarya taktik militer tingkat tinggi. Coba bayangin deh, gimana ceritanya sebuah kesultanan yang basisnya itu di sungai bisa ngeluluh lantahkan armada angkatan laut yang paling ditakuti di dunia saat itu, yaitu Inggris dan Belanda. Kita lagi ngomongin kapal fregat raksasa berteknologi tinggi yang mendadak lumpuh total di perairan Sumatera Selatan loh. Rahasianya, ternyata bukan adu mekanik atau adu jumlah pasukan secara frontal. Kesultanan Palembang ini pakai apa yang sekarang kita sebut sebagai peperangan asimetris, dan hebatnya lagi, mereka manfaatin bioteknologi lokal. Biar kebayang, ini dia cetak biru strategi yang bakal kita bahas. Kita mulai dari anatomi tank air Unglen, terus masuk ke senjata asimetris mereka, lanjut ke taktik labirin musi, dan ditutup sama sinergi benteng dan armada. Yuk, langsung aja kita mulai. Bagian pertama, anatomi tank air Unglen, Deconstructing the Palembang Fleet. Kesultanan Palembang tuh sadar betul kalau kapal kayu oak Eropa yang dirancang buat lautan lepas justru jadi kelemahan fatal pas masuk ke sempitnya Sungai Musi. Kalau kalian mikir armada Palembang ini cuma satu jenis kapal gede, kalian salah besar. Armada mereka ini ibarat unit Special Forces, di mana tiap kapal punya tugas spesifik. Ada raket raksa yang fungsinya jadi benteng terapung alias tanknya mereka. Terus ada Gurap, ini unit penyerang lincah buat membelah arus. Buat urusan logistik dan pergerakan pasukan, ada Pencalang. Dan terakhir ada Lancang, kapal super cepat yang tugasnya murni buat sabotase. Semuanya punya role taktis yang spesifik banget di ekosistem sungai. Tapi ya, rahasia utamanya tuh ada di materialnya, kayu unglen atau kayu ulin. Ini tuh kayu besinya Nusantara. Sifat biologisnya asli mind-blowing banget. Semakin lama direndam air, dia malah makin padat dan keras kayak baja. Jadi pas meriam Eropa nembakin peluru ke arah mereka, pelurunya cuma mantul. Ditambah lagi raketnya dilapisin tumpukan kapas basah. Palembang sukses banget bikin armada tank anti peluru pertama yang mengapung di atas sungai. Oke, masuk ke bagian kedua, senjata asimetris. The Sultan's River Arsenal. Kalau kapal pelindungnya udah kebal peluru, sekarang kita intip senjata mematikan apa aja yang disembunyiin di balik tenangnya Sungai Musi. Arsenal persenjataan Palembang ini nggak didesain buat adu kuat-kuatan bodi kapal, tapi didesain buat ngelumpuhin musuh secara instan. Senjata andalan mereka itu ada 3, rantai besi raksasa, meriam lela, dan rentaka, sama kapal api. Kita bedah satu-satu ya gimana cara kerjanya yang benar-benar out of the box. Coba bayangin, di dasar sungai yang gelap, udah disiapin jebakan maut. Sebuah rantai besi raksasa yang membentang dari Pelaju sampai Sungai Gerong. Begitu fregat musuh lewat, bam! Rantai langsung ditarik kencang. Arus sungai yang deras banget itu maksa lunas kapal robek karena tertahan rantai. Kapal-kapal Eropa yang super canggih itu seketika kekunci, nggak bisa gerak, dan bener-bener jadi sasaran empuk. Nah, daripada repot-repot ngehancurin lambung kapal musuh yang tebelnya minta ampun, Palembang pakai smart weapon andalan zaman itu, meriam perunggu lela dan rentaka. Taktiknya gimana? Mereka pakai strategi deck clearing alias pembersihan geladak. Jadi mereka nembakin proyektil paku sama serpihan besi buat nyapu bersih bagian atas dek. Kapalnya sih mungkin masih utuh ya, tapi tanpa awak yang hidup, kapal itu cuma jadi rongsokan raksasa yang ngambang di sungai. Lanjut ke bagian ketiga, taktik labirin musi. Weaponizing the river's geography. Punya perangkat keras yang canggih, pastinya butuh perangkat lunak yang jenius dong. Disinilah Sultan benar-benar nyulap geografi alam Sungai Musi jadi sebuah labirin maut. Palembang itu pakai alam sebagai intelijen tempur utama mereka. Pertama, mereka cuma nyerang pas arus lagi deres-deresnya, jadi kapal berat Eropa pasti kehilangan kendali. Kedua, mereka bikin jebakan gosong buatan. Caranya, mereka sengaja nenggelamin kapal tua buat numpuk lumpur di dasar sungai. Jadi kapal musuh yang butuh air dalam tiba-tiba kandas gitu aja. Terus yang ketiga, mereka ngeluncurin serangan hit and run kilat dari anak-anak sungai yang sempit, langsung ngincar titik buta musuh. Dan sebagai finishing move, ini yang paling gila, kapal api.
Bayangin aja ada ratusan rakit yang udah diisi penuh sama belerang, damar, dan minyak tanah, terus dibakar dan dibiarin meluncur deres, nabrak formasi armada Eropa yang lagi panik berdesakan. Ruang sungai yang sempit itu langsung memicu reaksi berantai, bener-bener jadi lautan api di tengah sungai. Ini taktik cerdas yang manfaatin energi alam secara maksimal. Sekarang kita masuk ke bagian keempat, sinergi benteng dan armada, creating the ultimate kill zone. Ini sih masterpiece dari seluruh strategi mereka, nyiptain zona eksekusi yang ngegabungin kekuatan pertahanan darat sama serangan air. Kalian tahu kan bangunan batu bata kaku gaya Eropa? Itu tuh sebenarnya gampang banget hancur dan retak kalau dihantam peluru meriam. Tapi, coba lihat benteng Kuto Besak kebanggaan Palembang. Temboknya itu direketin pakai material bioengineering lokal, yaitu campuran putih telur dan kapur. Hasilnya, dinding benteng jadi super elastis dan bisa ngeredam energi kinetik dari ledakan peluru meriam. Jadi bayangin, Eropa nyerang pakai besi banting tulang, Palembang tahannya pakai putih telur. Dan putih telur menang telak. Dengan benteng yang super elastis itu, Sultan sukses bikin kill zone 360 derajat. Benteng Kuto Besak nembak bertubi-tubi dari sisi kanan sungai, sementara armada rakit raksa nembak dari sisi kiri. Kapal-kapal Eropa itu benar-benar kegeng, terjepit dalam crossfire yang udah pasti mematikan. Secara harfiah, nggak ada celah buat kabur apalagi respon. Belum selesai, masih ada teror mental pamungkasnya. Operasi senyap ala pasukan elit. Pas malam hari, pasukan khusus Palembang pakai sampan kecil yang dicat hitam pekat menyelinap tanpa suara sama sekali. Dan diam-diam motong tali jangkar kapal musuh. Bayangin, fregat raksasa tiba-tiba hanyut nggak terkendali di tengah kegelapan, nabrak satu sama lain, atau hancur nabrak karang karena diseret arus musuh yang ganas. Asli, ini mimpi buruk paling nyata buat para pelaut Eropa. Teknologi tinggi Barat menjadi beban di ekosistem yang tidak dipahami. Kekalahan telak Inggris dan Belanda di Palembang ini ngasih tamparan keras dan ngebuktiin satu fakta sejarah. Teknologi tinggi yang mereka agung-agungkan itu justru berubah jadi senjata makan tuan saat mereka maksa masuk ke ekosistem yang sama sekali nggak mereka kuasai. Kesultanan Palembang berhasil menang murni karena intelijensia teritorial mereka yang luar biasa. Kalau ada dari kalian yang mikir, masa sih paling ini mitos yang dilebih-lebihin? Eits, tenang aja, sejarah punya receipts-nya kok. Taktik brilian ini nggak cuma dicatat secara bangga di manuskrip lokal kayak Syair Perang Palembang, tapi ironisnya diakui juga dengan penuh rasa frustrasi oleh komandan Belanda sendiri, kayak Wolders dan Muntinghe di dalam log militer resmi mereka. Semuanya valid, no hoax. Sultan Mahmud Badarudin II udah ngebuktiin ke kita semua kalau kearifan lokal itu bisa ngeruntuhin hegemoni global sebesar apapun. Nah, pertanyaannya buat kita, generasi muda muslim saat ini, di era digital yang serba canggih ini, apa sih Sungai Musi versi kita? Gimana caranya kita bisa manfaatin kecerdasan lokal dan inteligensia teritorial kita sendiri buat bisa unggul di dunia modern? Yuk, terus bangga dan pelajari sejarah hebat dakwah Nusantara kita. Makasih banyak ya udah nyimak paparan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.